Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Holy Peter di acara keajaiban para CTMR. Apa saja keajaibannya dan jurus-jurus apa saja dari salah satu jurus magnet rezeki yang favorit buat para certified magnet rezeki. Ikuti video ini hingga tuntas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berkumpul lagi nih di apa nih di channel Holy Peter ya. Kita dalam acara keajaiban CTMR kita kedatangan tamu dari Sidoarjo. Ini namanya Bunda Mustika. Aslinya Korwilnya Korwil Palembang. Boleh Bunda Mustika nanti cerita tentang perjalanannya kenal magnet rezeki sampai jadi CTMR dan apa yang sudah didapatkan keajaiban-keajaibannya. Pada Bunda Mustika saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Holly sudah mengundang saya, sudah mengizinkan saya untuk bisa menyampaikan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya jalankan selama ini selama bergabung bersama Magnet Rezeki. Terima kasih banyak Bunda Holly. Mudah-mudahan semua kebaikan Bunda Holly dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya mulai, Bun. Silahkan Mohon Bun. izin memperkenalkan diri. Nama saya Mustikawati. Saya sebetulnya berasal dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Saya kenal Magnet Rezeki itu sejak 2017. Sejak di 2017 itu saya bersama sahabat saya namanya Bunda Intan. Pada saat itu beliau belum CTMR, baru sebagai pengamal ilmu Magnet Rezeki, kemudian mengenalkan ilmu ini kepada saya. Nah, kemudian mulai tuh ada yang namanya seminar training itu sama Bapak Bayu Surabaya saya ikut. Kemudian 2017 tuh saya ikut bersama anak saya. Anak saya waktu itu masih SMP. Tapi ada tapinya, tapi saya nggak praktek. Saya nggak praktek, saya hanya menjadikan sebagai ilmu pengetahuan. Saya senang sama ilmunya, saya senang, saya merasa takjub sama ilmunya, merasa apa namanya keren lah ilmunya keren. Saya praktekkan, tapi memang karena saya merasa tidak punya pendukung, tidak punya pembimbing, keluarga saya seperti orang tua saya, suami saya itu juga tidak mendukung istilahnya apa sih ya selalu seperti itu. Akhirnya saya nggak menang gitu. Kalau orang mana rezeki kan nggak bilang kalah ya Bun ya, bilangnya nggak menang. Saya nggak menang akhirnya melawan diri saya sendiri, nafsu saya sendiri. Saya tidak bisa memenangkan. Akhirnya ilmu magnet rezeki tidak saya praktekkan, sekedar menjadi pengetahuan buat saya bahwa saya akhirnya berpendapat hanya begini. Yang penting kita berbuat baik. Sudah gitu aja. Akhirnya ya saya laksanakan itu saja. Yang penting berbuat baik gitu, nggak bikin dosa dan lain-lainnya. Akhirnya saya hanya melakukan itu, nggak banyak yang saya lakukan dan ternyata berbuat baik itu kan definisinya berbeda-beda antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, gitu. Tidak memiliki definisi yang sama. Itu 2017, 2018, 2019. Nggak ada sesuatu yang terjadi. Istilahnya kalau saya diinjak kakinya ya saya marah. Tetap saja seperti biasa, nggak ada. Akhirnya semakin tidak praktek sama sekali. Sehingga sampai dengan tahun 2022. Nah, cukup lama ya Bu ya, 5 tahun 2022. 2021 saya masih ingat lah, masih istilahnya berusaha untuk tetap berbuat baik, berbuat baik. Tapi ya sesungguhnya menurut saya berbuat baik, tapi ya sebetulnya nggak baik-baik amat juga. Kemudian di tahun 2022 mulai saya semakin gelisah menghadapi hidup ini tuh saya semakin gelisah. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kenapa suami saya jadi seperti ini? Istilahnya pada saat itu sempat
kami merasa itu suami saya nggak mau meneruskan sekolahnya ya atau pendidikannya sebagai TNI. Suami saya kan seorang tentara. Kemudian jadi saya merasa saya yang putus asa. Oh berarti sudah nggak ada harapan lagi nih perihal karir dan segala macam gitu kan. Kemudian saya itu mulailah berangkat mengaji masjid demi masjid. Saya mengaji ustadz demi ustazah semua saya dengarkan. Tapi saya ngerasa bukan salah ustadz ustazahnya ya, Bu. Salah saya. Yang nggak tepat memang di saya gitu kan. Saya tidak tahu bagaimana cara prakteknya. Intinya galau itu datang, merasa nggak nyaman, merasa rasa bahkan sampai dengan rasa nggak suka sama suami istilahnya, kecewa lah istilahnya seperti itu. Akhirnya saya kembali ingat sama yang namanya ilmu magnet rezeki. Nah, ini pelajaran pertama bahwa ketika kita belajar suatu ilmu, walaupun kita tidak bisa praktekkan, walaupun kita tidak tidak mengerti sekalipun, itulah pentingnya ilmu. Ketika akan ada masanya, ilmu itu sendiri akan kembali datang ke kita dan menuntut kita dan menuntun kita untuk mempraktekkan ilmu tersebut. Di situ saya ngerasanya yang seperti itu. Baru saya mengingat lagi apa itu ilmu magnet rezeki. Saya mengingat lagi, saya cari lagi telegramnya. Saya tanya lagi sama sahabat saya Bunda Intan. Saya berusaha lagi mendekati ke beliau. Masih dekat sih, cuman saya nggak pernah lagi membahas masalah ilmu magnet rezeki. Dan pada saat itu beliau sudah CTMR, sudah lama CTMR. Tapi saya memang belum ada keinginan untuk mendekat untuk ke CTMR lagi, ke ilmu magnet rezeki lagi. Akhirnya saya membuka lagi Telegram ilmu magnet rezeki. Saya dengarkan setiap hari pagi sore sambil masak, sambil bersih rumah dan segala macam. Saya dengarkan terus ilmu magnet rezeki. Sampai akhirnya saya ikut lagi seminarnya. Saya ikut lagi seminarnya, saya ikut lagi trainingnya itu ketika saya berada di Surabaya. Pada saat saya mendengarkan ilmu itu, saya mulai dalam kondisi galau-galau itu tadi, itu saya posisi suami saya sedang berdinas di Bandung. Kemudian ketika saya menengok anak-anak di Sidoarjo, pada saat itu ada seminar, kemudian saya ikut seminar dan saya ikut training. Saya ikut training, saya ikut seminar. Bunda Intan. Sama Bunda Intan saya ikutnya. Kemudian saya mulai praktek. Dan benar-benar saya praktekkan. Walaupun saya bingung gitu kan. Walaupun saya bingung. Istilahnya kalau kita ini belum pernah sholat taubat, kemudian tiba-tiba harus sholat taubat, itu kan aneh rasanya kaku, sesuatu yang nggak nyaman gitu. Jadi saya tidak tahu bagaimana prakteknya, tapi saya berusaha untuk praktek. Tapi saya berusaha terus untuk praktek. Saya dengarkan terus telegramnya lagi, kemudian masuk ke sampai dengan masuk ke itu perasaan hati saya sudah nyaman, mulai nyaman, mulai bisa menerima kenyataan hidup gitu kan. Oke, suami saya nggak mau sekolah dan hal lainnya itu saya bisa menerima dengan lapang dada. Benar-benar rasanya sangat nyaman, sangat apa tenang seperti itu. Saya mulai bisa mendekatkan karena memang sebetulnya yang salah bukan suami saya. Di situ hal ajaib pertama yang saya alami adalah saya mulai sadar bahwa yang salah itu saya, bukan suami saya. Jadi kalau selama ini saya merasa kecewa sama suami saya karena begini, begini, begitu, setelah saya belajar ilmu magnet rezeki, saya sadar, oh bahwa ternyata yang salah saya. Karena saya banyak menuntut, saya nggak bersyukur. Padahal suami saya sudah banget. Akhirnya saya benar-benar merasakan kebaikan demi kebaikan suami saya yang suami saya berikan sama saya. Itu benar-benar bisa saya rasakan. Oh ya Allah, ternyata suami saya baik, ternyata suami saya sayang. Itu bisa saya rasakan. Akhirnya sudah mulai nyaman ya, mulai nyaman. Akhirnya setelah itu saya masuk ke sesi Ramadan, sudah
saya ini ya praktekkan berbulan-bulan, saya masuk sesi Ramadan kan ada training training apa Bu namanya, training online Ramadan ya, training online Ramadan banget rezeki, training online Ramadan, saya ikut lagi. Setelah itu selesai training, pindah, ada surat pindah, kami pindah ke Palembang. Kami pindah ke Palembang, ada perintah untuk pindah ke Palembang, setelah itu pindah ke Palembang. Setelah di Palembang ada training online level 2. Saya ikut lagi training online level 2. Saya mulai jatuh cinta sama, semakin jatuh cinta sama ilmu makhluk rezeki karena rasa nyaman, biasanya marah jadi gak marah gitu kan. Yang biasanya suka berprasangka jadi nggak berprasangka lagi, tenang aja hidup itu. Saya ikut training online level 2, saya ikuti semuanya, saya ikuti sampai dengan hampir selesai training online level 2. Ada yang namanya setelah training online level 2 itu kan ada yang namanya TFT, training for trainer. Saya nggak kepikiran sama sekali sebetulnya untuk sampai di sana, sama sekali tidak terpikir. Bahkan saya nggak ngerti TFT itu apa. Saya ikut TOMR level 2 itu sekedar, ya sudah, level 1 sudah saya ikuti, yaitu Ramadan. Ada level 2 ya saya ikut lagi dong gitu. Ternyata setelah level 2 diberitahu bahwa bisa mengikuti TFT, kan seperti itu. Saya nggak paham ikut TFT. Akhirnya saya cuma berpikir seperti ini aja. Oh, udahlah sekalian. Ibarat orang belajar, ya sampai wisuda. Sampai wisuda. Tapi saya nggak berani izin ya, karena biayanya juga tidak sedikit ya, biayanya banyak. Alhamdulillah biayanya banyak. Jadi saya itu mau izin ke suami maju mundur, maju. Akhirnya pakailah itu ilmu manat rezeki dengan cara berbuntala tadi. Akhirnya saya yakin untuk izin sama suami. Izin sama suami, minta sama suami saya bilang, kan itu intinya tidak diizinkan. Tinggal didengerin aja rekamannya, bolak-balik didengerin, bolak-balik didengerin. Kenapa harus sampai ikut TFT? Bukan perihal biayanya, tetapi jaraknya yang tidak dekat dari Palembang. Palembang sampai ke Bogor, itu kan jaraknya yang tidak dekat. Akhirnya saya ya, namanya nurut sama suami ya, diajarkannya kan nurut sama suami. Akhirnya ya sudah saya ikut. Terus suami saya nanya, nggak apa-apa ya, nggak usah ikut. Iya, nggak apa-apa. Kemudian malamnya, itu malam TFT-nya besoknya Bun. TFT-nya besok ini malamnya, suami saya terus nanya lagi. Intinya kita bahas-bahas suatu pembicaraan. Akhirnya suami saya bilang, ya sudah, kalau memang Bunda mau ikut TFT, ikut aja, nggak apa-apa. Saya diizinkan untuk berangkat TFT itu malam. Saya uh, minta pendapat lagi sama Bunda Inta. Gitu. Akhirnya oke, saya putuskan saya berangkat TFT. Jadi saya berangkatnya itu pagi-pagi. Saya baru transfer biayanya itu malam hari. Malam hari saya baru transfer, saya ikut besok. Walaupun suami saya mengizinkan, saya sempat ragu sebetulnya, apa iya saya berangkat. Perjalanan jauh, dan saya seorang diri, saya nggak ketemu sama siapa-siapa. Tiba-tiba saya itu di WA sama temen TUMR level 2. Waktu di grup itu saya menanyakan, saya mau ikut, tapi saya nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Saya di WA, Bun, saya dari Bekasi, ada salah satu teman. Nanti saya temenin gitu, saya temenin. Intinya begitu. Tapi saya nggak tahu nanti saya mau ngapain. Habis TFT bagaimana? Intinya sahabat saya itu, teman saya itu yang dari Bekasi itu sangat sangat membuat saya yakin. Akhirnya saya oke lah, baiklah saya berangkat. Saya berangkat, Bu. Saya berangkat sendirian, dan itu adalah kali pertamanya saya pergi itu sendirian, karena biasanya pergi kemana-mana kan sama suami. Kalau nggak sama suami ya sama anak-anak gitu kan. Pasti sama anak-anak. Itu saya sendirian. Saya berangkat, saya baru transfer malam. Saya transfer malam pun sebetulnya juga nggak bisa. Karena sudah malam tidak bisa transfer dengan sejumlah uang demikian. Akhirnya saya minta tolong seorang teman untuk transferkan lebih awal, termasuk tiket dan segala macam. Kemudian keesokan harinya saya ganti uangnya semua. Saya berangkat pagi-pagi,
sampai dengan ke Bogor. Akhirnya saya ikuti semua rangkaian TFT. Sudah saya ikuti TFT. Ternyata di sana Pak Las menjelaskan untuk sekali nggak ada di kepala saya. Saya niatnya cuma cari ilmu aja sudah. Saya nggak ada sama sekali kepikiran untuk si A. Ya. Alhamdulillah setelah selesai di sana saya ketemu sama teman-teman yang dari Palembang. Yang dari Palembang, dan saya disambut sangat hangat sama teman-teman yang dari Palembang. TFT selesai, saya kembali ke Palembang. Keajaiban pertama yang saya dapat setelah saya kembali ke Palembang, saya dipanggil oleh seorang CTMR, tapi itu CTMR lama ya Bun ya, CTMR yang sudah senior, bukan CTMR baru, untuk saya menjadi MC. Saya bilang, saya belum pernah jadi MC, kecuali saya belum pernah jadi MC gitu, nggak apa-apa, nanti diajarkan. Itu pertama kali saya langsung dipanggil sama Ustadz Ilyasan. Kemudian saya diarahkan jadi MC. Hamin satu saya diajarkan. Alhamdulillah saya bisa membawakan MC dengan baik. Pada saat itu acara privat privat training, ya, privat training. Kemudian setelah itu mulailah saya mengenal CTMR yang lain, termasuk yang baru, CTMR yang baru yang sama-sama dengan saya di kegiatan TFT. Kita kumpul semuanya, yang baru kumpul, yang lama juga kumpul, akhirnya membuat bahasan kegiatan tentang Mahat Rizki. Alhamdulillah di Palembang itu kompak sekali juga MR. Akhirnya seminar saya mengikuti, mulai dari MC, akhirnya bawa materi, seperti itu saya ikuti. Itu saya luar biasa senang sekali rasanya. Ketika saya pulang ke Sidoarjo dari Palembang ya, Palembang kan kadang-kadang saya tengok anak-anak di Sidoarjo. Ketika saya pulang, saya disambut sama Bunda Intan. Diizinkan untuk menemani Bunda Intan untuk mengisi seminar dan training. Jadi ketika saya tuh senang banget. Itu nggak bisa dinilai sama uang rasanya. Ketika saya di Palembang, saya bisa ikut menemani mengisi seminar dan training. Ketika saya pulang ke Sidoarjo, saya pun masih diterima dengan hangat, diterima dengan baik, diberi kesempatan sama Bunda Intan untuk menemani mengisi seminar dan training. Di situ akhirnya yang selama ini suami saya kurang terbuka perihal ilmu agama, mulailah masuk ke suami saya. Nah, mulailah saya rasakan keajaibannya. Kalau dulu saya ikut seminar waktu itu, kemudian ketika suami saya menolak ilmu tersebut, saya itu sudah langsung, ya sudahlah, berarti nggak bisa, saya langsung begitu aja ya, sudah kayak orang putus asa aja, udah nggak mau berjuang gitu kan. Sekarang enggak. Jadi setelah TFT itu tidak, suami saya justru akhirnya, oh iya ya, ternyata istriku bisa, ternyata istriku berubah. Di situ suami saya akhirnya memberikan pengakuan, iya udah berubah gitu, tidak kayak dulu lagi. Kalau sudah kan Pak Nas bilang, kita itu berubah, apakah kita ini berubah atau tidak, itu yang memberikan pernyataan ada orang lain, terutama adalah pasangan. Itu pasangan saya menyampaikan, iya udah berubah. Akhirnya di situ suami saya bisa menerima ilmu mahdi rezeki walaupun belum bisa praktek gitu kan, berproses. Artinya semua itu gitu, juga saya kenalkan. Anak saya yang pertama kan sudah besar, sudah 19 tahun pada saat itu. Kemudian anak saya ikut membaca bukunya. Kan dulu sudah pernah ikut training, tapi yang nggak praktek. Ibunya aja nggak praktek, gimana anaknya, waktu itu dia masih SMP. Akhirnya di saat sekarang anak saya membaca bukunya, dan anak saya nomor satu itu yang turut serta mempraktekkan ilmu ini. Kemudian ada lagi yang namanya SCU atau Super Camp Umroh. Pingin dong saya ikut, saya tuh pingin banget berangkat umroh, tapi ya nggak berangkat-berangkat. Sekali lagi perjuangan saya kurang. Perjuangan saya itu nggak tinggi. Ketika saya mengajukan sama suami, ayo kita umroh, suami saya udah bilangnya, ini pekerjaan masih banyak, ini masih harus ini, besok ada kegiatan ini. Itu kalau sudah seperti itu kan, ya sudah saya diam aja kan, Bun.
Saya diam aja kan, nggak mau apa memaksa, nggak mau memaksa, diam aja. Tapi ya nggak berjuang apapun sebelumnya. Tapi setelah tahu ilmu magnet rezeki, kemudian saya ada SCU, saya bilang sama saya, ayo umroh gitu kan. Aku mau umroh, aku mau ikut SCU, Super Camp umroh. Suami saya bilang, iya mau, tapi nggak sekarang lah, nanti nunggu sekalian pindah Surabaya. Ini mau ngurus supaya bisa pindah Surabaya. Nanti kalau kita sudah pindah Surabaya, ayolah kita umroh. Kata suami saya begitu. Oke lah, saya nurut gitu kan. Saya pikir-pikir, lah kalau nunggu pindah, kapan pindahnya? Pindah tuh bukan sesuatu yang semudah itu langsung celing minta pindah langsung bisa pindah, nggak? Bukan seperti itu. Alhasil ketika ada jadwalnya untuk skep itu apa ya? Perintah untuk beberapa orang-orang itu pindah, suami saya tidak tidak namanya tidak tercantum untuk ikut pindah. Berarti kan kalau harus nunggu pindah lagi kapan umrohnya? Sementara Supercamp saat itu kami berangkat di Oktober. Oktober sekitar tanggal 20-an Oktober. Itu sudah semakin mendekati ke Oktober, saya bilang lagi sama suami saya, ayolah umroh dulu, siapa tahu dengan umroh mertua sembuh, ibu sembuh kan mertua saya sedang nggak sehat lagi stroke. Siapa tahu dengan umroh kita bisa pindah gitu kan, karena semakin bisa bisa semakin dekat sama Rasul di sana. Gitu. Suami saya tetap, tapi masih ada kegiatan ini, kegiatan itu. Kemudian suami saya bilang lagi begini, kenapa harus kalau ikut pun umroh kenapa harus pakai magnet rezeki gitu kan? Kan bisa yang lain, nggak harus magnet rezeki gitu kan. Sama saya gitu. Ya udahlah apa aja yang penting umroh pikir saya. Setelah itu karena sudah belajar ilmu magnet rezeki, saya praktekkan Bun, saya praktekkan. Saya sholat tobat untuk suami saya. Habis itu saya sholat hajat, saya garputala. Ayat garputalanya ini saya zikirkan terus. Saya zikirkan terus, termasuk saya garputala untuk suami saya pribadi, dalam artian supaya semakin lebih baik ya Bun ya. Jadi pagi-pagi suami saya subuh itu di air minum botol minumnya suami saya itu sudah saya isi dan sudah saya tiupkan ayat garputalanya. Jadi suami saya itu setiap kali minum tanpa dia sadari, tanpa suami saya sadari itu sudah saya bacakan ayat garputala saya. Termasuk saya zikirkan ayat garputala untuk kami pergi umroh. Itu saya lakukan terus, saya lakukan terus. Kemudian tiba-tiba ada sebuah video tentang umroh datang kepada saya share ke suami saya. Tiba-tiba suami saya bilang, ya sudah, ayo umroh. Itu saya senangnya luar biasa, ya Allah, benar-benar ajaib banget ilmu ini gitu kan. Tanpa saya itu harus memaksa, tanpa saya itu harus mengeluarkan tenaga yang ekstra, meyakinkan yang luar biasa. Tetapi suami saya akhirnya terbuka sendiri, mau sendiri. Jadi memang benar, minta itu sama Allah, bukan minta sama suami. Minta itu sama Allah. Akhirnya suami saya, ya udah, ya ayo kita umroh. Tapi di situ saya sudah pasrah. Terserahlah mau sama super camp umroh ataupun sama travel yang lain, yang penting berangkat umroh gitu. Terus saya tanya, umrohnya sama-sama travel mana? Jawab suami saya, ya sudah sama magnet rezeki. Oh ya, saya Allah, alhamdulillah. Jadi saya tuh ngerasa ya Allah, alhamdulillah luar biasa banget. Sudah dapat ilmu, ibadah jadi tenang, anak-anak jadi baik. Sekarang pun dengan nggak perlu uh, apa ayal-ayalan apa ya nggak perlu banyak bicara nggak perlu banyak minta ke suami saya akhirnya suami saya iya kan sendiri iya sudah kita umrah sama Mahri Rezeki serius serius dan itu sudah last minute kami itu langsung bikin paspor kemudian pengurusan paspor juga lumayan ini pada saat itu ya lumayan nggak mudah kemudian saya kirim ke admin ini adminnya yang mengurus Supercamp Umroh intinya nggak mudah tapi alhamdulillah akhirnya semuanya lancar sampai akhirnya kami bisa berangkat umroh. Nah, selama ini Bun, kalau saya itu sama suami masih ada bersih tegang, ketidaksepakatan. Saya kan selalu bilang, saya salah ya Allah, suami saya yang benar. Saya salah, suami saya yang benar. Kan selalu seperti itu ilmunya magnet rezeki. Kemudian setelah ketika umroh, suami saya mendengarkan langsung training dari Pak Nas. Itu suami saya
tersengat istilahnya, tersengat. Oh keren ya, ternyata bagus ya, betul gitu kan. Ketika di hotel, suami saya bilang sama saya, ternyata selama ini Bunda benar. Ayah yang salah. Duh, Allah balikkan semuanya. Padahal selama ini kalau kami lagi nggak sepakat gitu kan, nggak sepakat tuh saya udah ngalah dan saya selalu bilang ya Allah suami saya benar, saya yang salah. Suami saya benar, saya yang salah. Tapi pada saat itu kita mau umroh itu waktu masih training, balik Allah balikkan semuanya. Suami saya langsung bilang ternyata selama ini Bunda benar, ayah yang salah. Sampai dengan pada saat pergi umroh pun suami saya begitu. Ternyata selama ini bunda yang benar, saya yang salah gitu kan. Alhamdulillah itu kalau saya itu mau misalkan hal-hal yang seperti itu diganti dengan uang itu saya udah nggak tahu lagi berapa gitu dan istilahnya gitu kan. Dan sekali lagi memang rezeki itu tidak selalu berupa uang. Selesai pulang kami dari umroh gitu kan, hubungan semakin baik, hubungan semakin harmonis. Walaupun saya tahu suami saya tidak bisa mempraktekkan ilmu magnet rezeki dengan eh, seperti saya, istilahnya begitu. Saya bisa memahami karena saya pun dulu posisinya seperti suami saya, tidak mempraktekkan ilmu magnet rezeki dengan sungguh-sungguh istilahnya, dengan sepenuh hati, dengan istiqomah lah intinya, dengan istiqomah karena memang kesibukan ya, kesibukan, tekanan pekerjaan dan lainnya suami saya memang belum bisa. Tapi alhamdulillah saya terus berusaha, saya sholat taubat segala macam, perlahan-lahan itu semakin baik, suami saya juga semakin baik, gitu kan. Yang biasanya kalau sholat di rumah juga jadi ke masjid, istilahnya begitu. Biasanya sama saya bukan marah ya, lebih kepada kayak menunjukkan rasa kesel juga kadang-kadang, tapi sudah nggak lagi manis banget sekarang sama saya. Udah tiap kali ada lagi skep pindah seharusnya kami berharap ada nama kami di sana, tidak ada. Udah saya nggak apa-apa ya Allah, saya rela, saya gitu. Saya di sini juga nggak apa-apa. Toh di Palembang juga enak, teman-teman CTMR banyak dan semuanya baik-baik, semuanya menerima dengan baik hati untuk saya ikut serta dalam seminar dan training karena memang saya belum bisa sendiri untuk bisa bikin seminar dan training sendiri, belum bisa. Jadi saya tetap menikmati walaupun saya ada di Palembang dan jauh dari orang tua dan jauh dari anak-anak, tetap saya menikmati. Turun lagi skep, nggak ada juga nama suami saya gitu kan. Terus kalau berumah tangga itu kalau sudah pakai ilmu magnet rezeki namanya rumah tangga Bu ya. Namanya rumah tangga, terus apa namanya persoalan-persoalan yang kadang-kadang muncul, gesekan-gesekan hati itu kan nggak bisa dipungkiri, kadang juga pasti terjadi. Udah, ilmu saya itu cuman itu aja. Saya salah ya Allah, suami saya benar. Saya sholat tobat buat suami saya sholat hajat. Udah nggak pakai lama, nggak pakai minta maaf yang bagaimana, baik-baik sendiri akhirnya. Akhirnya baik-baik sendiri. Termasuk ketika saya itu berpersoalan dengan pimpinan yang dalam artian saya kan ada organisasi. Di organisasi saya itu ada pimpinannya. Ketika saya ada persoalan di sana, ilmunya ya cuman ilmu itu aja. Ya cuman ilmu magnet rezeki saja gitu. Sederhana sebetulnya ilmunya, cuman memang untuk mempraktekannya memang harus mau praktek. Nggak boleh merasa istilahnya kalau orang tidak pernah sholat tahajud tiba-tiba disuruh sholat tahajud kan ngerasa aneh gitu kan, merasa berat, merasa nggak mudah gitu. Itu saya lakukan untuk pimpinan saya. Nggak pakai lama, pimpinan saya itu jadi baik sendiri. Kalau dulu ketika saya berpersoalan sama sama pimpinan saya, kemudian saya ini ditegur bahasanya, dimarahi lah intinya, ditegur. Saya pasti membela diri saya. Orang cuma masalah gitu aja kok saya ditegur di depan orang pula gitu kan. Kan saya malu gitu kan. Saya ini udah datang-datang ke sini mendampingi suami saya di organisasi ini, di organisasi Persib juga saya itu nggak dibayar. Masih juga cuman masalah kecil aja kok pakai saya sampai harus diperlakukan seperti ini tuh. Pasti rasa seperti itu muncul di saya. Kalau dulu ya, kalau dulu karena saya rasa orang saya cuma salah apa sih, cuma salah gini aja kok. Jadi membela diri saya itu tinggi. Garis kebenaran saya itu tinggi sekali. Sekarang enggak. Ketika hal tersebut terjadi, saya cuma bilang ya Allah, iya saya yang salah.
beliau benar, saya yang salah, beliau benar. Walaupun realitanya ya saya nggak salah-salah juga gitu kan. Realitanya saya juga nggak salah-salah amat gitu. Tapi ya sudah, saya mengalah untuk menyampaikan seperti itu. Saya mengalah karena sudah berlatih. Jadi bagi saya bisa memaksakan diri. Saya salah ya Allah, beliau benar. Saya salah, beliau benar. Saya sholat taubat buat beliau. Saya sholat taubat. Saya garputalah. Beliau jadi baik lagi sama saya. Sampai dengan akhirnya ketika beliau pindah lebih dulu daripada saya itu, beliau minta saya itu, nah ini bun keajaiban selanjutnya. Saya selama di Persib itu sudah 20 tahun, saya nggak pernah bun jadi MC. Pernah sih jadi MC, cuman MC-MC yang kegiatan-kegiatan kecil saja, kegiatan-kegiatan yang nggak besar, lingkup-lingkup, ya biasa. Tapi pada saat itu, pimpinan saya ini kan istrinya bintang satu, jenderal lah bisa dikata. Beliau serah terima jabatan. Sejak saya MR, saya itu kan suka bawa doa gitu. Sejak saya ikut TFT, setiap kali ada doa saya minta saya ya yang bawa doa. Saya yang bacakan doanya gitu. Mungkin karena beliau melihat saya membacakan doanya ini bagus, baik, akhirnya beliau bilang sama saya, Tika, kan saya panggilannya Tika. Nanti saya sertijab Tika ya yang MC. Beliau bilang begitu. Saya Bu MC-nya gitu kan. Iya, Tika MC-nya nanti sertijab. Oh iya Bu, saya siap aja. Saya nggak tahu Bun, keajaiban yang saya rasakan sejak saya selesai TFI itu percaya diri saya itu tinggi sekali. Bukan percaya diri yang bagaimana ya, bukan percaya diri yang sombong atau itu enggak. Percaya diri lebih kepada nggak nervous, nggak gugup, nggak apa. Itu saya percaya diri. Contoh kayak baca doa. Dengan santai saja saya baca doa, tanpa gugup, tanpa apa segala macam. Kemudian acara serah terima jabatan itu bintangnya bukan cuma satu, ada beberapa. Jadi saya itu tampil MC untuk serah terima jabatan itu di situ ada satu, bintang dua, ada bintang dua satu, ada bintang satunya itu ada tiga pun. Jadi ada empat, ada empat istri bintang atau empat istri jenderal. Yang lain juga istri-istri pejabat pun ya, yang lain juga istri-istri pejabat. Saya jadi MC untuk kegiatan serah terima jabatan itu kan kegiatan formal, jadi MC formal bukan MC hiburan ya Bun ya. Dan saya alhamdulillah bisa membawakan dengan baik tanpa saya itu merasa nervous, tanpa saya merasa gugup, tanpa saya merasa oh beliau itu semuanya saya di depan jenderal-jenderal nanti bisa nggak ya saya ini nggak ya saya, sama sekali perasaan seperti itu tuh nggak ada di diri saya. Selesai saya kegiatan, teman saya bilang, ih bagus juga, bagus banget. Ternyata kita punya MC. Kemudian ibu pimpinan saya ini, komandan saya ini bilang, ih Tika kamu bagus banget bawa MC-nya. Itu mengatakan seperti itu. Jadi saya tuh bingung. Ya Allah, sejak kapan saya punya kemampuan seperti ini? Itu saya bingung, saya kaget. Saya bingung, saya kaget, saya pun nggak percaya. Sejak kapan saya punya? Ternyata saya tuh punya kemampuan. Berarti selama ini saya kemana aja? Selama ini saya kemana aja? Ternyata saya bisa. Saya bisa baca doa. Saya bisa jadi MC. Itu seperti itu. Jadi MC formal pun ya. Jadi misalkan kayak contoh, eh intinya gitu pun ya. Semua di ruangan itu puas lah dengan apa yang saya lakukan. Seperti halnya saya itu misalkan orang sudah pengalaman jadi MC, padahal saya nggak pernah jadi MC selama ini. Udah selesai. Berjalan semuanya berjalan, udah nggak apa-apa lah. Suami saya belum pindah juga nggak apa-apa, di Palembang juga nggak apa-apa. Akhirnya last minute itulah yang dibilang Allah itu kadang bukan kadang Allah itu pasti menolong hambanya itu di waktu-waktu yang memang sudah last minute ya. Contoh, Nabi Nuh ya Bun ya, yang sudah benar-benar dihadapkan pada laut, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Allah bukakan laut itu untuk beliau berjalan. Dia selamat. Di last minute-nya apa Bun? Ini sudah mau Ramadan Bun ya. Pada saat itu bulan Februari, Ramadannya bulan Maret. Kami kan sudah ganti pimpinan. Yang pimpinan sebelumnya itu kan sudah pindah, ganti pimpinan. Dan ketika memasuki bulan Ramadan, bulan April itu akan ada HUT Persib. Di situ kan banyak lomba-lomba akhirnya, lomba-lomba yang di situ adalah panitianya pasti saya gitu. Pasti saya panitianya untuk mengurusin semua itu.
Saya udah gini sama Allah, saya matur ya Allah, saya pengen pindah gitu kan. Kegiatan semakin banyak, sebentar lagi Ramadan. Saya mau pindah ya Allah. Saya mau Ramadan sama anak-anak. Saya mau Ramadan sama ibu, sama bapak. Maksudnya dekat sama orang tua. Saya mau dekat sama surga-surga saya. Surga-surga saya maksudnya orang tua saya, anak-anak saya. Mereka kan surga-surga saya. Anak-anak kan mondok, Bun, mondok di Ponorogo. Kalau Surabaya, saya ke Ponorogo kan dekat. Kemudian kalau Ramadan kan anak-anak pondoknya libur. Anak-anak saya kan di Gontor. Jadi kalau Ramadan, 10 hari sebelum Ramadan, mereka kan libur. Libur, pulang ke rumah. Itu sudah last minute saya itu ya Allah, saya mau menikmati Ramadan itu nggak banyak kegiatan gitu. Saya mau menikmati menjalankan kegiatan Ramadan. Saya mau sama anak-anak, anak-anak libur. Saya mau sama anak-anak sama suami saya. Karena yang tahun lalu saya saja yang pulang, suami saya ngalah. Sudah bunda aja yang pulang, ayah di sini, tetap di kantor. Nah, kalau sekarang kan tidak memungkinkan untuk saya pulang. Jadi ya saya tetap pasti mendampingi suami saya. Akhirnya Bun, ketika itu tanggal berapa ya 20? Hari Selasa sekitar tanggal 24, 20-an Bun ya, tanggal 20-an intinya itu hari Selasa. Saya tidak lihat WA, suami saya juga tidak memantau WA. Pagi-pagi saya dapat telepon dari teman, gitu kan teman yang di organisasi itu. Tapi nggak saya jawab karena saya lagi me time lah, maksudnya lagi ngobrol sama suami saya. Kemudian saya iseng saya lihat WA, semuanya pada ngucapin selamat. Selamat ya Mbak, Mbak pindah Surabaya. Selamat ya Mbak, Mbak pindah Surabaya. Saya bingung. Serius saya pindah Surabaya? Iya Pak, jadi ini di Surabaya. Itu saya ngomong suami saya di sebelah saya langsung kaget. Oh iya ya, nggak lihat HP gitu kan. Akhirnya suami saya lihat HP, ternyata itu sudah diumumkan sejak jam 11 malam, hari Senin 11 malam. Itu sudah diumumkan ternyata pindah. Itu saya ya Allah, rasanya luar biasa. Sudah mau masuk Ramadan kan Bun ya, itu sudah akhir Februari. Sudah mau masuk Ramadan di Maretnya. Hari Selasa itu apa disampaikan bahwa kami pindah. Hari Sabtu kami harus sertijab Bun di Surabaya. Sertijab di Surabaya. Padahal biasanya untuk setelah surat ini keluar, kegiatan sertijab itu butuh waktu paling nggak 2 minggu. Tapi ini langsung. Selasa, Rabu, Bun. Rabu suami saya minta izin untuk ke Surabaya sama pimpinan yang di sini. Bukan tidak diizinkan. Bukan tidak diizinkan, hanya pimpinan menyampaikan tunggu ini dulu dari atasan lagi gitu kan. Karena kan ada atasan lagi. Nah, surat itu, surat surat perintah pelaksanaan itu tidak kunjung turun. Tidak kunjung ada hari Rabu. Akhirnya kami nunggu sampai Kamis. Padahal kan kalau kami Rabu sudah ada supaya kami Kamis bisa berangkat gitu kan. Kamis bisa berangkat, Jumat bisa menghadap ke komandan yang di Surabaya, Sabtunya sertija. Itu nggak ada Bun. Kamis siang baru keluar. Sementara kan tiket ini kan kalau tidak segera dibeli, cepat tidak adanya, cepat habisnya. Rabu baru suami saya itu, Kamis baru suami saya itu bilang, udah ada surat izinnya, itu Kamis sudah siang. Saya cek tiket satu pun tidak ada ke Palembang. Jangankan ke Palembang, jangankan ke Surabaya. Palembang, Jakarta saja tidak ada tiket. Sama sekali nggak ada tiket. Akhirnya itu saya masih kegiatan Persib di luar, Bun. Saya dalam kegiatan itu isinya saya cuma istighfar aja. Ya Allah, saya yang salah, maafkan saya ya Allah. Pimpinan saya nggak salah ya Allah. Beliau masih butuh proses, beliau banyak pekerjaan, beliau banyak tugas. Sehingga surat izin ini akhirnya datangnya terlambat, datangnya tidak tepat waktu. Saya itu dalam zikir saya itu seperti itu. Dengan kegiatan Persib saya masih ada kegiatan Persib saya yang salah ya Allah maafkan saya. Saya yang salah ya Allah maafkan saya. Ya Allah, saya perlu tiket. Saya harus berangkat ke Surabaya gitu kan. Saya perlu tiket. Duhur mau asar, akhirnya saya sampai di rumah, saya langsung sholat taubat. Saya sholat taubat, kemudian saya garpu tanah.
Sebelum proses garpu tala itu, HP saya berbunyi. Saya biarkan aja. Karena kan saya mau garpu tala, saya biarin aja HP saya berbunyi. Terus setelah selesai garpu tala, itu saya garpu tala dapat surat itu yang bagus banget bahwa Allah itu akan menolong hambanya yang beriman. Intinya ayatnya itu positif sekali. Akhirnya saya lihat telepon, saya lihat suami saya WA sama saya sudah dapat tiket sampai Surabaya. Ada orang cancel tiketnya. Tapi bukan sampai Surabaya, sampai Jakarta. Ada orang cancel, tapi cuma sampai Jakarta. Pikir saya, Alhamdulillah ya Allah, kalau Jakarta Surabaya aja kan nanti masih bisa, masih mudah lah, insya Allah mencarinya gitu. Yang penting sampai Surabaya dulu. Sudah Bun, akhirnya saya itu dapat tiketnya. Sudah, intinya itu semuanya ilmunya itu cukup seperti itu. Ngaku sama Allah bahwa saya yang salah ya Allah. Beliau nggak salah. Suami nggak salah, pimpinan nggak salah, komandan nggak salah, yang salah itu saya. Ya Allah, tolong saya. Akhirnya saya ditolong. Akhirnya paginya saya bisa berangkat ke Jakarta dan dari Jakarta saya dapat akhirnya tetap dapat tiket ke Surabaya dan bisa melakukan sertijab di hari Sabtunya. Alhamdulillah, sampai akhirnya sekarang saya sudah di Surabaya, saya sudah nggak di Palembang lagi. Kalau perkara keajaiban secara finansial, Bun, ya kan tadi yang saya ceritakan keajaiban belum finansial. Finansial, kalau mau dibilang keajaiban secara finansial yang banyak-banyak yang jumlahnya wow keren itu memang memang tidak, bukan tidak ya belum memang belum. Tapi tetap saya rasakan, saya rasakannya itu apa, Bun? Gaji itu kan ditransfer, Bun ya. Gaji suami itu kan ditransfer. Kemudian ATM itu kan saya yang pegang. Kalau untuk urusan bayar sekolahnya anak, bayar pondok, kemudian bayar listrik yang di rumah, itu kan semuanya pakai transfer ya, pakai transfer. Tapi sejauh setelah saya itu di Mahlet Rezeki sudah di TFT itu, uang cash yang untuk istilahnya sekedar untuk saya itu ke Indomaret, beli mie lah, beli gula lah, beli apa yang seperti itu, beli yang seperti itu tuh saya hampir tidak pernah ambil ATM. Uang cash itu loh, Bun. Jadi uang cash itu rezeki itu ada aja gitu kan. Ada aja datang yang akhirnya itu cukup untuk kebutuhan saya sama suami saya. Untuk bayar catering kan saya nggak masak karena cuma berdua. Untuk bayar catering, sekedar untuk beli apa gitu kan di Indomaret perlu beli apa, yang perlu uang cash untuk isi dompet itu saya hampir tidak pernah ambil ATM. ATM saya itu hanya untuk urusan bayar sekolah anak, bayar listrik di rumah, yang seperti itu aja, yang seperti itu aja. Bahkan saya sempat itu pernah saya itu sudah di ATM tuh saya sudah mengambil uang karena memang uang di dompet saya sudah nggak ada gitu kan. Saya mau ambil uang dulu saya nggak ada dompet. Sudah nggak usah ambil uang kata teman saya kan saya sama teman saya itu sama sahabat saya udah nggak usah ini ada ini untuk yang bayaran kemarin gitu istilahnya saya dikasih padahal saya nggak ngapa-ngapain saya cuma bantu-bantu aja ini untuk uang yang kemarin akhirnya saya nggak jadi ambil ATM nggak jadi. Jadi uang cash di dompet akhirnya bukan narik ATM itu seperti itu. Itu saya rasakan banget. Dan kalau tiba-tiba kepikiran apa, tiba-tiba dapat gitu kan. Ya alhamdulillah memang diri kita itu ibaratnya besi. Besi itu kan ada besi berani, ada besi biasa. Besi biasa itu molekulnya tidak beraturan, sementara besi berani itu molekulnya sangat teratur. Itulah kita manusia. Ketika kita sudah belajar, kita sudah mendekatkan diri sama Allah, mendekat sama cahayanya Allah, maka sel-sel tubuh kita atau molekul-molekul tubuh kita ini sudah beraturan. Ibaratnya sudah menjadi tanah yang subur. Setelah tanah yang subur, apapun yang kita inginkan itu mudah untuk tercapai. Kalaupun tidak tercapai, ya berarti memang sudah qadarullah ya Bun ya. Jadi alhamdulillah saya pada akhirnya ini keajaiban yang sangat besar, yang sangat saya nggak bisa berkata-kata itu adalah saya bisa pindah di Surabaya di saat memang sudah last minute, memang sudah mau Ramadan dan anak-anak sudah libur sekolah. Akhirnya saya ada di sini, saya nemenin anak-anak, bukan cuma saya, tapi ya sama suami saya. Dan kami sekarang ada di sini. Seperti inilah keajaibannya Bunda Holly. Berarti jurus favoritnya garis kebenaran ya Bun ya? Guru apa favorit saya itu garis kebenaran.
garis kebenaran. Ya, maksudnya ya itu Hmm. kalau saya runut tuh sampai ya sampai suami bisa bilang saya salah gitu kan jadi berpelukan tuh kayak Teletubbies gitu ya. Betul, betul, betul. Apalagi berpelukannya di itu tuh di mana? Di Mekah kan ya itu ya Iya, kejadiannya. iya. Lah, ya Allah. Kadang saya kalau ingat-ingat itu saya nangis-nangis sendiri. Karena kalau itu jurus saya sekalipun kalau sholat tobat itu jurus saya cinta sekali. Anak saya itu ketika itu ujian gitu kan ujian. Doain ya Bun ya ujian, ujian. Saya ah, sholat tobat aja kali ya namanya sama anak kan anak pasti ada lah rasanya sama orang tua. Saya juga pasti ada pernah ini sama anak. Saya sholat tobat buat anak saya ujian tuh saya sholat tobat. Saya sholat tobat ya Allah sambungkan ruh saya dengan ruh anak saya. Kami saling bermaafan. Sholat kemudian sholat hajat supaya Allah memudahkan ujian anak saya. Ujian anak saya itu mudah Bun. Anak saya telepon tuh bilang begini, bisa nak ujiannya saya tanya. Jawab anak saya, bisa, gampang, insya Allah bisa semua, jawabannya benar, kata anak saya. Padahal aku nggak belajar, kata anak saya itu begitu. Anak saya tuh ngomong begitu, padahal aku nggak belajar, Bun. Aku cuman baca-baca, terus ngobrol sama temen, terus ketiduran. Terus besoknya udah ujian. Nah, Oh, kalau beneran. memaknai itu Ya, ya Bun. Bun, ya itu berarti sholat tobat kan berarti sholat hajat. Itu kalau memaknai ini nih layar di belakang Bunda tuh. Aduh, saya sangat terinspirasi sekali tuh. Iya, Kubah hijau iya. nih, kubah hijau kalau menurut Bunda gimana tuh sosok Rasulullah di mata Bunda? Kubah hijau itu, nah kita kan di kubah hijau itu kan ada taman surga, Bun ya, taman surga. Saya itu bersyukur, ya Allah, anggaplah ya Allah memang saya ini salah selama ini menunda-nunda untuk berangkat umroh gitu kan. Padahal saya mampu, tapi perjuangan saya kurang tinggi untuk meyakinkan suami saya untuk berangkat umroh. Tapi akhirnya saya bisa berangkat umroh bersama magnet rezeki, bersama membawa ilmu magnet rezeki. Di Kubah Hijau itu Bun, Ustadz mengajarkan ketika saya di sana karena waktunya memang tidak bisa hanya sebentar saja di Kubah Hijau. Jadi isinya cuma mendoakan itu hanya tidak banyak mendoakan untuk diri sendiri dan keluarga. Isinya ya sudah saya doakan aja orang lain. Ya Allah, kabulkanlah semua hajatnya orang-orang yang sedang berdoa di taman surga ini. Semua orang saya sudah sangat dekat di sini dengan Rasulullah gitu kan. Kita kalau di sana itu kan sangat dekat sama Rasulullah. Saya di sini sudah sangat dekat ya Allah sama Rasulullah. Ya Allah, kabulkanlah doa orang-orang, doa semua hamba-hambamu yang sedang berdoa di taman surga ini, di raudhah ini. Ya Allah, kabulkanlah. Saya nggak sibuk dengan mendoakan diri saya sendiri, Bun. Magnet Yakubah Hijau itu luar biasa. Luar biasa meyakinkan saya itu untuk semakin mengamalkan ilmu magnet rezeki. Istilahnya, Kickback udah, berarti ya. enggak usah. Bagaimana, Kickback Bun? gitu. Kickback berarti kan Ya, di sana ya, kickback terus. feedbacknya sangat luar biasa itu. Di sana itu pertama kali saya pergi ke luar negeri, pertama kali saya pergi ke luar negeri dan itu langsung umroh. Ya mudah-mudahan saya masih bisa, mudah-mudahan saya bisa kembali ke sana. Gitu. Pesannya Bun, Kan pesan pesan buat yang baru kenal MR nih kan maksudnya kan sekarang tuh ada SHMR, THMR nih pesan buat betul. mungkin mereka kan nggak gampang kalau zaman dulu juga mau pembinaan cari-cari misalnya CTMR tuh ke siapa gitu kan. Nah pesan dari Bunda nih buat yang baru mengenal MR gimana Bun? Buat yang baru mengenal MR, baru mengenal, maka ikutlah seminarnya. Ikutlah seminar dan trainingnya. Bun, mahal? Enggak. Untuk ilmu itu tidak mahal. Bagaimana kita mau mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi kalau hanya untuk ilmu Allah aja, cuman 1 juta hanya untuk ilmu Allah saja kita menganggap itu berat. Bagaimana kita mau meminta Allah itu menurunkan rezeki yang lebih banyak lagi? Anggaplah tidak usah sampai training, seminar saja yang cuma 150.000 rupiah, 175, 150.000 saya. Jangan pernah merasa berat. Karena yang kita cari itu bukan ilmu dunia. 150.000 itu kita infakkan adalah untuk ilmunya Allah. Yang insya Allah dari situ nanti Allah itu pasti akan turunkan keberkahan rezekinya itu untuk kita. Jangan pernah sayang. Kemudian setelah yang mengenal ilmu magnet rezeki, jangan pernah
tidak praktek. Jangan hanya dijadikan pengetahuan. Ketika mengisi seminar pertama kali saya selalu sampaikan seperti itu. Ibu bapak ada di sini. Percayalah, sudah mengikuti seminar ini jangan hanya dijadikan untuk pengetahuan saja, tapi praktek. Karena ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang dipraktekkan, bukan ilmu yang diketahui. Ilmu yang sesungguhnya itu adalah yang dipraktekkan. Jangan nyatu seperti saya. Pengalaman saya jangan dipakai. Saya udah MR itu sejak 2017, tapi saya baru dapatkan ruhnya di tahun 2022. 2023 itu saya baru intens, 2020 sampai dengan ikut training, dan sekarang sudah tahun 2020. Berarti saya vakum berapa? Hampir 5 tahun. Saya hanya menjadikan ilmu magnet rezeki itu sebagai wawasan, sebagai pengetahuan tanpa saya praktekkan. Dan saya nggak dapat apa-apa. Tapi setelah saya praktekkan, luar biasa. Hidup saya berubah. Suami saya, anak-anak saya, orang tua saya. Masya Benar-benar bisa menjadi Allah, ya. pribadi. Bunda, Masya Allah, hari ini ilmunya sangat meleleh ya, bikin saya terus saya off cam terus dari tadi saya juga sebenarnya sedih gitu kan, maksudnya terus bisa sampai sekarang kan bisa berkumpul dengan surganya nih, surganya di dunia itu kan berkumpul dengan anak-anak, orang tua gitu kan. Wah, benar itu yang pertama tadi harus dipraktekkan ya ilmunya, ikuti SHMR, seminar hybrid mungkin ya nanti habis Lebaran ya Insya Allah kita nanti ada seminar lagi. Iya. Mungkin ada tambahan terakhir, 2 menit terakhir Bun, boleh mau disampaikan buat para pengamal ilmu magnet rezeki. Praktek itu sebetulnya tidak, praktek itu sebetulnya mudah, sangat mudah. Kalau kita tidak terbiasa sholat, kemudian kita membiasakan diri menjadi sholat, akhirnya kita akan mudah untuk sholat. Kita tidak terbiasa menyalahkan diri sendiri, tapi kita berlatih, kita akan mudah untuk menyalahkan diri sendiri. Dalam arti menyalahkan diri sendiri di sini adalah lebih baik menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan orang lain. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting adalah semua orang itu baik. Sebaik-baiknya manusia pasti ada ketidakbaikannya. Anggapnya tidak pakai disiplin kata ya. Sebaik-baiknya manusia pasti ada keburukannya. Dan seburuk-buruknya manusia pasti ada kebaikannya. Maka saya berpesan di sini kita fokus saja hanya kepada kebaikannya. Walaupun manusia, teman, sahabat itu tidak baik, kita fokus aja. Dia pasti ada baiknya, kita fokus aja pada baiknya. Yang baik pun kita fokus aja pada baiknya, termasuk melihat yang lain-lain, melihat rumah, melihat jalanan, melihat apapun. Pasti ada baiknya di balik ketika itu yang kita lihat adalah tidak baik. Fokus saja pada baiknya. Maka insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Allah akan tutup aib-aib kita sehingga kita menjadi orang yang baik. Karena sesungguhnya kita menjadi orang yang baik bukan karena kita baik, tapi karena Allah menutup aib. Demikian Bunda Holly. Terima kasih banyak Bunda Holly atas waktunya. Baik, terima kasih Bunda Mustika dari Surabaya ya. Ini waktunya sangat panjang nih. Ini kayaknya lebih dari 30 menit. Alhamdulillah ini Oh ilmunya. iya, nggak Alhamdulillah ini terasa. ilmunya banyak. Mudah-mudahan nanti banyak yang terinspirasi ya dari cerita Bunda Mustika. Jadi teman-teman di sini ikutin terus channel ini. Kalau mau tahu banyak tentang cerita para CTMR nanti boleh ketik di kolom komentar. Pengen CTMR siapa lagi nih gitu buat nanti saya tanya-tanya lagi, kulik-kulik lagi tentang ilmu CTM magnet rezeki ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di Terima video-video kasih Bunda berikutnya. Holly. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.